Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Langkah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas secara mendadak pada Sabtu malam memunculkan berbagai tanda tanya. Pasalnya, rapat tersebut tidak diumumkan sebelumnya, digelar secara tertutup dan menghadirkan hampir seluruh petinggi sektor pertahanan, keamanan, intelijen, hingga penegakan hukum. Informasi yang diperoleh menyebutkan rapat dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala Bapisus Aris Marsudialto, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hingga rapat berlangsung, Istana belum memberikan penjelasan mengenai agenda yang dibahas. Minimnya informasi justru memicu rasa penasaran publik. Terlebih, momen rapat berlangsung di tengah isu besar yang sedang menjadi perhatian nasional. Bertepatan dengan penyelidikan dugaan mega korupsi. Wakil pelaksana rapat dinilai tidak bisa dilepaskan dari penyelidikan dugaan mega korupsi yang saat ini sedang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Kasus tersebut mencuat setelah aparat mengungkap temuan uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah dan emas berat sekitar 74 kg. Nilai barang bukti yang fantastis membuat publik menaruh harapan agar proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti di level pelaksana. Meski belum ada konfirmasi bahwa rapat di istana membahas perkara tersebut, kehadiran Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN hingga Bapisus dalam satu meja tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Publik wajar bertanya, apakah pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam pemberantasan korupsi atau justru membahas isu strategis lainnya? Akses wartawan dibatasi, transparansi dipertanyakan. Menurut jurnalis di istana, Anggi Mediarman melaporkan bahwa rapat berlangsung secara menutup dan akses peliputan dibuat berbeda dari biasanya. Wartawan standby di ruang wartawan dan mereka melalui akses pintu balis sehingga kita tidak bisa melihat secara langsung untuk siapa saja menteri yang kepala badan yang ikut datang dan menghadiri rapat terbatas tersebut. Jika umumnya para menteri memasuki kompleks istana melalui pintu pilar yang dapat dipantau wartawan, kali ini seluruh peserta rapat diarahkan melalui pintu balik. Akibatnya, awak media tidak dapat merekam kedatangan para pejabat maupun memastikan siapa saja yang hadir secara langsung. Perubahan pola akses tersebut memang bukan sesuatu yang dilarang dalam pengamanan VVIP. Namun, di tengah isu besar yang sedang berkembang, maka itu memunculkan kritik mengenai pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Sebagai negara demokrasi, masyarakat tentu berhak mengetahui setidaknya garis besar agenda rapat yang melibatkan institusi-institusi strategis selama tidak menyangkut rahasia pertahanan atau keamanan negara. Diamnya istana justru melahirkan spekulasi. Hingga laporan disampaikan, belum ada satupun pejabat yang memberikan keterangan resmi mengenai hasil rapat. Kondisi ini membuat ruang spekulasi semakin lebar. Di media sosial, berbagai dugaan bermunculan, mulai dari pembahasan kasus mega korupsi, evaluasi penegakan hukum, hingga isu stabilitas nasional. Padahal, dalam situasi seperti ini,
Komunikasi publik yang cepat justru penting untuk mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi. Ketiadaan penjelasan resmi tidak otomatis berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, semakin lama pemerintah memilih diam, semakin besar pula ruang bagi opini liar untuk berkembang di tengah masyarakat. Publik menunggu bukti, bukan sekadar rapat. Temuan yang mempertemukan Presiden dengan pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan Agung, BIN, dan Babisus tentu menunjukkan bahwa isu yang dibahas memiliki bobot strategis. Namun pada akhirnya, yang ditunggu masyarakat bukan hanya kabar adanya rapat tertutup, melainkan hasil nyata dari pertemuan tersebut. Jika memang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, publik berharap langkah yang diambil benar-benar menyentuh aktor utama tanpa pandang bulu. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui rapat yang tertutup, melainkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak siapapun yang terbukti bersalah. Karena itu, perhatian kini tertuju pada Istana Kepresidenan. Apakah rapat mendadak tersebut akan menjadi awal dari gebrakan besar pemerintah, atau justru hanya berakhir sebagai pertemuan yang menyisakan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban?